Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing menuju masjid ini, semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita selalu istiqomah belajar membaca Yasin. Yang pertama, mudah-mudahan saudara-saudara kita, nenek moyang kita, orang tua kita, anak, istri dan yang lainnya yang sudah meninggal, mudah-mudahan pelantaranya, kita sebagai anaknya atau sebagai menantunya, sebagai suaminya, sebagai sebagai mertuanya, mudah-mudahan saudara-saudara kita di dalam kuburnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang belum bisa melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing ke masjid ini, kita tidak bosan-bosan dan juga tidak boleh putus asa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati saudara-saudara kita untuk kedepannya sehingga bisa ikut serta dengan kita melalui membaca Yasin ini. Dan juga seterusnya mudah-mudahan kita selalu istiqomah membaca Yasin. Udah beberapa tahun, mudah-mudahan kedepannya kita semakin merasakan getaran ataupun hikmah ataupun resapan dari sering membaca Yasin ini, sehingga kita bisa meninggalkan perbuatan ataupun tingkah laku yang tidak pantas dilaksanakan oleh kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya mudah-mudahan saudara-saudara kita, nenek moyang kita yang sedang sakit, mudah-mudahan barokahnya membaca Yasin, mudah-mudahan Allah hilangkanlah penyakitnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya, kalaulah memang kita sedang dalam rangka kesulitan, banyak faedahnya, banyak hikmahnya membaca Yasin ini. Segalapun kesulitan, segala musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dan juga diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti at-tahirin asyhadulillahu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati malaikati muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati syafara wa malaikati hamalatul arsi wa malaikati rahman wa malaikati jibril wa mikail wa israfil wa idrail wa karna qiratin malik ridwan alaihimus salam. Wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sultan wa auliya ilahi taratan syabil qadir al-jailani qadau sunu siramul ajid bi barakati ulumihim wa karamatihim bi ustadina khususon. Sebutkan guru-guru kita.
Khususon ila ruhi, sebutkan sekarang keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, silakan. Khususon ila ruhi. Nah, sekarang yang masih hidup, khususon ila ruhi wa jasadihi. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نركز في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا وصحابه رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحان منافس عن كل مديون سبحان مفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين القلب والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عني همي وغمي فرجا أجيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نور الأنوار وانصر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح وباليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأحيار عدد نعم الله وإفضاله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah kita udah selesai membaca Yasin. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Jadi pada malam hari ini kita membahas tajwid, mempraktekkan yang kemarin. Jadi kemarin baru seputar hukum nun mati dan tanwin. Silahkan dibuka Yasin dari awal. Jadi nanti kita bahas. Ini kan sering dibaca, dibuka lagi Yasinnya dibuka. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kalau tidak tahu sastra jangan dipaksakan membaca Latin, lebih baik belajar membaca Al-Quran. Nah, ya, jadi dari ayat kita urutkan nanti dari ayat pertama sekarang. Ya. Yasin, ini dibaca disebut nama nih. Saya membacanya Yasin. Kalau bahasa Yasin itu disebut nama huruf apakah dibaca? Mas Anda tahu udah berapa tahun kita melaksanakan Yasin? Itu bukan dibaca, disebutkan nama apa. Kalau dibaca Yasa. Hati-hati. Kalau dibaca Yasa bukan Yasin. Itu nanti kita ada itunya tuh. Berapa harokat. Kenapa? Kalau kita cinta kepada Al-Quran jangan cuma asal baca. Oh kenapa panjangnya gini? Oh ini hukumnya. Punya panduan. Jadi Yasin ini bukan dibaca. Tetapi disebutkan nama huruf apa? Yang pertama huruf Ya. Yang kedua huruf Sin. Disebut namanya. Kalaulah dibaca Yasa. Kayak di awal surat Al-Baqarah. Itu bukan dibaca. Disebutkan huruf apa yang pertama? Huruf alif lam mim. Maka alif lam mim. Kalau dibaca alama. Di sini kalau dibaca Yasa. Di Iqra ada. Satu Al-Quran di Iqra ayat-ayat yang kayak gini ada. Nah, kita tidak bakalan tahu ya patah berdiri itu namanya berapa harokat. Maka nanti ada. Kemarin belum selesai, ya. Jadi maksud saya nanti diterangkan dulu, baru dipraktekkan ke sini. Tuh, sa, sin. Nah, itu berapa harokat? Kadang-kadang sering saya perhatikan, Yasin. Ini kemana? Dosa kan enggak? Ya dosa. Nah, wal Qur'anil Hakim. Nah, kalau membaca Latinnya mana membedakan kop dengan kapnya? Wal Qur'anil Hakim. Bisa H besar, bisa H kecil. Coba perhatikan. Jangan dipaksakan membaca Latin kalau tidak tahu sastra. Nah, wal Qur'anil Hakim. Yo, sekarang membahas panjang pendeknya. Setiap ada patah berdiri, panjang 2 harokat. Nah di atas A, wal Qur'a, patah berdiri itu 2 harokat. Jangan main bantai-bantai. Makanya harus seragam. Wal Qur'anil Hakim. Kenapa dibaca wal, enggak wakur? Oh, jadi waw dari mana? Dari bibir. Wal, nah harus jelas. Jangan gini, wal Qur'anil Hakim kemana? Kan marojil hurufnya udah disampaikan oleh saya. Waw dari mana? Dari bibir. Wa, itu menyebutkannya. Wal. Nah, lam dari mana? Ujung lidah dengan langit-langit. Wal Quran dan Quran. Kalau Quranul Karim, ya, qaf itu. Qaf dari mana? Aksolisan. Jangan sampai gini, kok pecinta Al-Quran ditanya marojil huruf ada berapa? Nggak tahu. Oh berarti belum cinta kepada Al-Qurannya, baru suka. Ya, wal Qur'anil Hakim.
Awas, kalau patah berdiri, ia mati sebelum baris kasroh, panjangnya 2 harokat. Apa namanya? Gampang nanti. Ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin. Jangan gini, innaka, kemana musadahnya? Sabdunya kemana? Dibentak suaranya. Jangan beda. Hamzah itu makhraj hurufnya dari mana? Dari aksol halki. Kalau dibacanya in berarti dari tengah-tengah lidah. Salah, ya salah. Bisa enggak? Kok kenapa enggak mau belajar? Jadi bukan masalah bisa dan tidak bisanya yang menjadi dosa. Oh, kenapa enggak usaha? Masalah tidak bisa. Asalkan udah usaha maka tidak dosa. Ini pentingnya kita usaha. Jangan beranggapan udah sekian tahun pun susah, usaha. Terus aja maju. Sebab di dalam mencari ilmu tidak ada batas waktu. Maka membacanya innaka laminal mursalin. Kalau kita mengetahui mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekkan, maka iramanya tuh ngikut. Kadang-kadang sering innaka laminal mursalin. Dah. Coba Bapak, Ibu, hadirin semuanya, kalau kita udah memahami tentang masalah Al-Qur'an, baik dari segi hukumnya ataupun makharijul huruf, kalau ada kawan tidak betul membaca, geramnya minta ampun. Asli. Padahal bagus suaranya tapi tidak betul makharijul hurufnya, tidak betul panjang pendeknya. Geramnya minta ampun. Kok kenapa sekarang kawan kita membaca Al-Quran tidak betul menurut sesuai hukumnya? Santai aja. Berarti kita ya sendiri belum memahami. Tahan 2 harokat. Innaka laminal mursalin. Ya. Jadi setiap ada nun musadah namanya apa? Guna dengung ke hidung. Begitu kan, jangan innaka laminal mursalin. Makanya pakai tenaga membaca Al-Quran itu. Ala siratim mustaqim. Jangan ala siratim mustaqim. Itu mana? Bentuknya beda, bunyi beda. Ini perlu kita memahami. Kalau salah bunyi, maka salah arti. Nah, di surat Al-Fatihah mustaqim. Jangan mustaqim. Mungkin ke huruf kaf atau baca mustaqim. Salah anda, ya salah. Dosa kan anda, ya dosa. Ala siratim mustaqim. So dari mana? So ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah, kan di situ. Saya udah nyampaikan beberapa bulan ke belakang. Mau di sini pentingnya. Jangan sampai gini mengajarkan kita ataupun orang menanya, bunyi huruf so itu gimana? So gitu aja. Jadi itu digimanakan nih? Jangan banyak tanya ke walat dengan guru. Dalil dari mana? Ini kitabnya Nihayah Qaulul Mufid. Dari situ kita perlu. Jangan sampai gini. Buktinya mana? Dalilnya mana? Kan bingung. Ala siratim mustaqim. Jangan dibaca tanjilal. Kemana gerak tanjilal? Nah, coba lihat lapennya ayat kelima. Tanjilal, betul. Dibaca tanjilal, betul. Cuman tidak memakai hukum. Jangan diusahakan latennya. Tuh, kalau yang tidak tahu sastra, ala siratim. Nanti itu jadi gitu di kebiasaannya tuh. Ala siratim mustaqim. Tulisan latennya gitu, makanya saya melarang. Untuk yang belajar membaca Al-Quran jangan dibiasakan latennya, terkecuali tahu sastra. Coba tuh ayat keempat, ala siratim kan? Mau cemana itu membetulkan yang udah melekat itu? Tapi Arabnya ala siratim, bukan siratim. Beda kan? Beda, bahaya. Lebih baik susah belajar Arabnya daripada mencari mudah tidak tahu membetulkannya mau kemana. Dosa.
Nah, ayat yang kelima, tanjilal tuh. Ajizir rahim. Oh, kalau tidak tahu sastra maka nantinya bisa-bisa Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya betul memang tulisan Latinnya Rahmanirrahim. Kita yang tidak tahu cara pembacaannya. Coba Tanzilal Azizir Rahim, itu cara pembacaannya. Makanya jangan dibiasakan. Kenapa dibaca Tanzilal enggak Tanzilal? Nun ke depannya ada huruf za. Za itu huruf apa? Huruf ihfa. Ihfa itu harus gimana? Dengung. Kalau yang 6 hamzah ha ain ha goin baru tan. Idhar namanya. Tanzilal Azizir Rahim. Coba Bapak dengarkan di televisi di mana? Ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, apakah Rahmanirrahim? Ini tulisannya apa? Memang tulisan Latinnya gitu. Bapak tidak tahu sastra berarti kalau gitu. Mana buktinya lagi? Lafaz Allah tulisannya lah Allah. Ada orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya bahaya kalau tidak tahu sastra dipaksakan membaca Latin. Ujung-ujungnya orang tua berdebat dengan anak, tidak mau kalah. Ujung-ujungnya gitu dalilnya. Itu dalil menurut hawa nafsu, bukan dalil menurut ilmu. Kalau dalil menurut ilmu, maka ro itu tulisan Latinnya jadi ra, dibacanya harus ro. Kalau mau membaca Latin bahasanya membaca terjemahan gitu aja. Yo bapak-bapak malam Jumat ini membaca terjemahan Yasin baru betul Tanzilal Azizir Rahim. Bahasanya gimana kita malam Jumat? Membaca Yasin apakah membaca terjemahan? Membaca Yasin kan? Kenapa dibaca Tanzilal Azizir Rahim? Itu terjemahan. Yo. Di sini perlunya kita memahami. So, lanjut seterusnya. Litun jiro, kemana jadi litun jiro? Memang tuh litun jira, pakai itunya, pakai terjemahannya. Salah, dosa. Kenapa tidak boleh dibaca litun jiro? Allah mak. Litun jiro nun ketemu dengan dal, da itu huruf apa? Huruf ihfa, dengung. Hurufnya ada berapa? Belum sampai ke situ kan, baru idhar kemarin. Jangan dibaca litun. Kalau litun salah hukum. Litun jira apa lagi litun jira mau kemana? Di sini saya tegaskan, perlunya kita jangan malu, perlunya belajar cara pembacaan Arab itu gimana. Litun zero maung, jangan kau. Coba di Iqra waw mati itu harus dibaca u, bukan dibaca o. Ini banyak juga yang salah praktek. Di Iqra 34 itu tuh ada. Nah, makanya ketahuan kalau dari awal memahami Iqra, ilmu Iqra pasti cara pembacaan memahami. Sebab di situ disebutkan waw mati bunyinya gini u, ya mati bunyinya i. Nah, kan? Jadi jangan kau, berarti kalau kau waw mati itu jadi o. Yo, waw mati itu bunyinya jadi u. O dengan u, kenapa jadi kau? Kalau kau berarti bukan ko kan? Ini kan huruf ko. Kenapa jadi kau? Oh bisa berubah gitu kah? Kan kalaulah kop berarti ko. Kenapa jadi kau? Berarti kalau kau huruf kaf ka. Ko dengan ka beda-beda. Sering ini di mana-mana. Jadi gini bahasanya, itun jira kau mama jadi kau. Betul enggak nih? So, di mana-mana kau di mana? Jangan dibaca litun jira.
Makanya kalau tidak punya dasar, kita menyampaikan ataupun menerangkannya susah. Tetapi kalau punya dasar, nah ini ulamanya, nah ini kitabnya, enak. Maka dibacanya litung diro, mamaung, jangan mamaun, jira lagi. Geram benar saya. Litung diro mamaung diro apa. Awas, jangan maman. Ma. Ya. Jadi ada tanwin patah, ke depan ada huruf mim. Apa hukumnya? Idgham. Ya. Ma itu panjang, setiap ada bendera harus beda panjangnya dengan sama dengan angka 1. Ya. Unziro, jangan unjira. Unjiro. Mana itu? Oh, mohon maaf hukum nih. Kalau dibaca unjira itu dalil dari mana? Saya nanya, sok. Saya punya dalil. Unziro. Kenapa dibaca gitu? Nah, ini kitabnya. Ini ulamanya. Kalau Bapak dibaca unjira. Dari mana? Saya nanya sumbernya dari apa? Ataupun ibu membaca unjira, misalkan unjira. Dari mana? Oh, kenapa harus ditelusuri? Ya iyalah, ini namanya hukum, kita bukan ulama, harus manut kepada para ulama. Mana kitabnya ini? Hidayatus Sibyan nih, ada buktinya nih. Di sini perlunya kita belajar ngaji harus dengan dengan guru yang punya tanggung jawab, ada panduannya. Kadang-kadang kita belajar ngaji baca gini, tapi dia tidak bisa menerangkan. Nah ini yang bahaya. Oh misalkan dulu ya udah, jangan gitu. Sekarang berubah lagi, memperbaiki. Apalagi sekarang zaman canggih. Jangan bahasa ya dari dulunya gini. Mungkin dulu orang-orang tua kita untuk memperbaiki tentang ilmu tajwid agak susah. Sekarang udah ada ustadznya, udah banyak kitab-kitabnya yang menerangkan tajwid. Tinggal kitanya sendiri mau merubah. Yuk berubah. Nggak jadi masalah, jangan gengsi. Ya. Oh. Aba'uhum fahum ghafilun. Aba'uhum fahum ghafilun. Jangan kemana-mana. Itundira qaumam ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Kemana? Sering saya dengar tuh malam Jumat tuh. Jadi gafilun. Berarti kalau gafilun membaca laten tuh. Latennya lihat. Itundira qaumama unjira aba'uhum fahum gafilun. Makanya kalau mau membaca gitu malam Jumat dirubah, jangan membaca Yasin, membaca terjemahan. Kalau mau dibaca gitu, jangan baca Yasin, salah. Berarti bahasanya membaca terjemahan. Di sini jangan bosan kita belajar ilmu agama tuh. Ya, lanjut lagi. Jangan lakad, nah jadi lakad. Huruf qaf, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Berhenti kalau nggak mampu. Ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jangan gini. Laqad haqqal ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aghlaran wa ila al-qari kemana? Makanya sengaja saya itu agak lambat, tertibkan sedikit demi sedikit, nanti bisa jadi seragam ke depannya. Ya, kenapa dibaca laqad? Harus ada suara pantulan, iya. Di Iqra ada ini, di Iqra 4, dal itu termasuk huruf qalqalah. Apa arti qalqalah? Suara pantulan.
Selain dari itu tidak boleh ada suara pantulan. Kalau dal termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Ajib, qatim, bakat, hamzah, jim, dal, qaf, ta, bakat, ta. Mana kaidahnya? Qalqalatun yajma'u wa mujadin bayin lada waqtin wa sakin tarsudi. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal semuanya. Jikalau mati lakon de, nah gitu bacanya. Jangan lakon, hakol, lakot, hakol. Tak dengan dal tuh tidak jelas. Lakon de hakol qawlu ala akfarihim fahum la yu'minun gitu. Satu, saya mau nanya. Ada gini kan? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, berhenti. Rihim fahum la yu'minu, itu enggak tahu kalau mengulangi gitu dari mana itu saya punya. Paham pertanyaan saya? Contoh kayak tadi gini. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, berhenti kan napas enggak mampu. Lalu mengulanginya bukan dari ala aktsarihim, tapi him fahum la yu'minun. Saya mau nanya, dari mana itu asal usulnya? Bolehkah ganti gitu? Saya tidak tahu tuh. Sebab kalau him apa artinya? Kalau ala aksarihim ada artinya. Tanggung jawab, tanggung jawab. Tuh, sering itu mendengar tuh, baik tadarus ataupun gimana, berhenti di ala aksarihim, lalu melanjutkannya him fahum yu'min. Dari mana? Ya dari dulu, bukan dari kitabnya. Ya susah kalau bukan dari kitab, bukan dari ulama. Nah, jangan kayak gitu. Sekali lagi contoh, napas sudah mampu gini membacanya. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Berhenti kan? Ulangi, jangan aksarihim, ala aksarihim fahum la yu'minun, ataupun him fahum, salah. Ya kalau memang ada dalil membolehkan, tunjukkan kepada saya supaya paham. Saya ndak seudon gitu maksudnya. Kalau boleh gitu, tunjukkan kitabnya ini, ulamanya ini. Jadi saya mudah mencari. Siapa tahu gitu kan, kalau di pesantren sepengetahuan saya mengulanginya kayak tadi. Siapa tahu di pesantren lain mungkin gitu. Nah, itu ya, supaya memahami. Lanjut. Inna ja'alna fi anaqihim. Jangan gini. Inna ja'alna fi anaqihim. Anaqihim gimana? Kalau anaqihim membuang huruf ain. Susah. Ya susah memang, siapa mengatakan belajar Al-Quran mudah? Makanya saya belajar pesantren Pak, saking bodohnya sampai sekarang belum pernah hatam, belum pernah tamat saya baca Al-Quran. Sebab kalau menurut saya pribadi, yang namanya hatam bukan cuma bacaan, ilmunya udah harus hatam, mahuril hurufnya udah harus hatam, pengertian menurut saya pribadi. Jadi kalaulah hatam seala kadar bacaan, kadang-kadang gengsi disalahkan oleh orang. Saya udah hatam masih salah juga. Nah, tetapi kalaulah belum hatam, saya disalahkan oleh orang, ya memang saya belum hatam. Sebab kalau membaca Al-Quran tidak dipakai masalah ilmu tajwidnya, dosa. Siapa yang dosa? Kita yang baca. Inna, nun musadah 2 harokat. Nah digitukan kalau musadah tuh. Jangan gini, inna, salah. Inna ja'alna fi a'naqihim. Jangan dilanjutkan gini, ihim aglalan, salah. Terkecuali punya dalil, boleh menyalahkan saya. Ah ini dalilnya di dalam kitab anu, nanti dicari oleh saya. Nah, jadi
Kalaulah berhenti tadi fi a'naqihim, maka ulangi lagi fi a'naqihim dan seterusnya. Ingat, fi itu ada bendera di atas, panjangnya lebih dari 2 harokat. Fi a'naqihim aglalan, jangan dibaca aglalan. Ayo, aglalan, kalau dibaca aglalan apa hukumnya? Idhar. Sebab ada tanwin patah ketemu dengan fa. Salah, anda salah menurut hukum Al-Quran kalau dibaca aglalan. Harusnya gimana? Aglalan, ihfa. Ya, mana buktinya? Ini kitabnya ada. Ayo dibantai idhar semuanya. Idgom bantai idhar. Gin dibaca ga. Allah bangga dengan membaca Yasin. Oh, ternyata diperbaiki. Gitu ya. Jadi kita perbaiki sedikit-sedikit. Jadi dibacanya aglalan, jangan ada kol-kolah, ada suara pantulan, jangan gini. Aglalan, jangan gitu, salah. Aglalan fahiya ilal awqan, fahiya ilal awqani fahum muqamahun. Ya. Coba kalau dibaca latennya. Ya. Kalau dibaca latennya inna ja'alna fi anaqihim aglalan, kan aglalan, betul enggak? Berarti kalau mau membaca aglalan, makanya besok dirubah membaca terjemahan Yasin, bukan Yasinan. Fahiya ilal azkani, itu kan? Azkani, ahum mukmahun. Jauh. Salah lah. Tujuan membaca Yasin, istiqomah membaca Yasin, tapi membacanya masih kayak gitu, enggak mau berubah, maka besok-besok tinggal dirubah membaca terjemahan Yasin. Gitu aja, barang dah sesuai. Makanya ini saya maksud melarang tuh. Ya, udahlah sastranya beda kan. Nah, bisa dibuktikan. Sok, lanjut. Waja'alna, bukan wa'aja'alna, kemana, jangan pakai tambah-tambah terkecuali punya dalil. Waja'alna min baini aidihim, jangan dibaca min baini. Kenapa? Sebab ada nun mati, ke depan ada huruf ba. Ba itu huruf iklam, jadi ditukarkan nunnya kepada ba, jadi min baini. Allahu Akbar ya Karim. Jangan dibaca gini, waja'alna min baini. Yang malunya ketika kita ada tamu, Allah oke lah kalau tamu itu sama-sama kayak kita datang. Tapi kalau tamunya tahu, aku dah. Jadi waja'alna min baini. Baik, jangan baik. Iya, mati itu jadi jangan gini. Mim baini kemana? Mim baini aidihim, itu bacanya. Aidi panjang kan 2 harokat. Sadan wamin, jangan dibaca sadan. Ayo, awas. Jangan dibaca sadan, tetapi sandan. Apa hukumnya? Ada tanwin patah, ke depan ada waw, namanya idgham bigunah. Sandang wa min khalfihim, jangan dibaca khalfihim lagi. Wa min khalfihim sandang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Hati-hati, jangan wa'aja'alna, jangan ditambah-tambah terkecuali punya dalil. Kalau punya dalil silahkan. Tidak punya dalil harus mengikuti di sini. Ya, jangan sampai salah-salah kemana-mana. Makanya sengaja saya menyampaikan tajwidnya, saya menyampaikan hukum-hukumnya, supaya kita mengetahui cara merubahnya gimana. Bukan cuma salah, gini, apa nama hukumnya, kan bingung.
Kebanyakan orang tuh gitu sekarang, baru pandai ngomong, ah salah bukan gitu gini. Dari mana kitabnya? Oh dari para ulama. Iya dari para ulama. Tetapi harus punya sumber dari kitab apa supaya mudah mencari. Kalau salah kadar menyalahkan orang sih siapapun bisa. Tetapi kita mencari bukti yang betul. Kenapa saya berani ngomong ini kitabnya ada, kitab tajwidnya. Hidayatus Sibyan dengan Tuhfatul Atfal. Ya. Kalau tidak punya ini, aduh, repot ditanya oleh orang. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Nah, jangan pihim saddan, jangan gitu, salah. Ulangi. Wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim tuh. Terjemahannya khalfihim kan? Saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. So dengan sa itu, kalau kita tidak tahu cara penyebutannya, kalau melihat tulisan latennya kemana? Awas, melarang saya belajar membaca itunya. Lebih baik kalau belum memahami, belajar Iqra. Jangan malu. Kadang-kadang diberi pelan coba. Yasin kayak tadi. Cepat kemana-mana. Jangan dibiasakan salah. Ya. Sengaja pelan-pelan kan tadi. Seragamkan, sedikit-sedikit seragamkan. Jangan mentang-mentang tahu ditanya enggak tahu. Tahu membacanya kemana. Kenapa gitu? Kata ustadznya gini. Kan gitu. Nah, lanjut. Wasawaun alaihim aanjar tahum. Gitu kan? Tulisan latennya ajar tahum kan? Tapi kalau dibaca aanjar tahum tidak pakai hukum bacanya. Wasawa, panjangkan tuh, ada bendera berapa harokat, tergantung ada 5 ada 6. Nanti kita bahas ya madapah-madapahnya. Wasawaun alaihim aandar tahum. Jangan dibaca aanjar tahum, mana ada bertahun-tahun baca Yasin. Aandar. Nah, jangan aanjar. Aangdar, tulisannya iya betul, tulisan latennya gitu memang nggak salah. Aangdar tahum. Kenapa dibaca aang? Sebab ada nun mati ke depan ada huruf ga itu termasuk huruf ihfa. Apa arti ihfa? Dengung dengan sabar. Gitu. Itu alasannya. Huruf ihfa ada berapa? Ada 15. Huruf ihfa itu hukum nun mati dan tanwin nomor keberapa? Nomor keempat. Mana kaidahnya? Warobi'ul ihfa'u ingdal padili minal hurufi wajibulil padili. Sibda sana kamda dirasa sunkod sama dungtoyi bajid pitu kododo 5. Mana kitabnya? Ini Hidayatus Sibyan dengan Tuhfatul Atfal. Itu dalilnya. Jangan gini. Orang yang membaca aanjar tahun salah harus dibaca gini aangdar tahun apa hukumnya? Jangan banyak tanya ke walat, tanya kepada guru. Ada berdalil gitu. Astagfirullahaladzim. Aku nih udah ngaji sering. Makanya bacanya angdar tahun. Iya nama hukumnya apa? Jangan banyak tanya, udah ikuti. Itu pembodohan namanya. Jelaskan. Ini nama hukumnya. Menurut ulamanya ini, kitabnya ini kalau dicari ada kan? Aangzar tahum am lam tung, jangan am lam tunjirhum. Berarti besok kalau masih membaca am lam tunjirhum berarti membaca terjemahan. Nah, jadi am lam tunzirhum la yu'minun. Makanya saya berani gitu Pak. Sebab saya punya megang dalilnya ini. Kalau tidak megang dalilnya ini saya pun gak berani. Tidak punya dalil, gak berani. Nanti dibalikan. Kan? Ya.
Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Kalau ada kayak gini, nah contoh jim kan, jim jawazul waqfi, arti jim tuh tanda wakaf tidak perlu diulangi lagi. Nah ayat ke-11 tadi, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Berhenti di situ, tidak perlu diulangi lagi. Ar-Rahmanu bil ghaib, tidak perlu, dikarenakan di situ ada tanda wakaf. Jim jawazul waqfi, jawazul waqfi boleh wakaf kalau napasnya tidak mampu. Jangan sampai membaca Al-Quran gini, contoh innama tunzir man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana, salah, dosa. Nah, saya sampaikan. Tapi biarpun masih salah, jangan gini, saya ini salah terus, berarti berhenti salah. Itu lebih sesat. Biarpun salah, usaha sambil berjalan. Kadang-kadang kan, saya ini disalahkan usaha terus, besok berhentilah. Semakin jauh. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi yang diwajibkan adalah usaha. Kadang-kadang belum usaha, suruh baca, aduh dadah gua nih, jangan disuruh-suruh lah. Oh berarti bapak tidak mau belajar, ya gitu aja. Susah ya susah. Bukan pengen mengetahui hukum-hukum Al-Quran ya secara sepintas, belum mendetil. Itu memerlukan waktu yang luar biasa. Jadi awas, kalaulah tadi bil ghaib berhenti dikarenakan ada jim tanda wakaf, jangan diulangi, tinggal lanjutkan. Fabashirhum bimaghfiratin wa ajrin karim, gitu. Jangan sampai kemana-mana. Tuh, coba perhatikan kalau dibaca terjemahannya. Innama tunziru manittaba dzikra, kan? Baca latinnya wa khasyiyar rahmana bil ghaib abasirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Dan makanya masa kita bacaan Al-Quran harus disamakan dengan latennya? Oh, mulia mana? Mulia tulisan Arabnya. Terus, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, ola kasola. Ola, ya, lebih utama wakaf daripada dilanjutkan. Bukan masalah haram, tidak. Kalaulah napasnya masih mampu, silahkan. Cuman kalau berhenti di situ wa afarohum, gak usah diulangi dari wa asarohum. Udah lanjutkan. Wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Nah, jangan sampai tanah wakaf main bantai aja. Perlu ini nih. Ya, kenapa saya disampaikan masalah hukumnya? Supaya kita merasakan nikmat membaca Yasin. Kalau kita cinta dengan Yasin, jangan cuma suka membaca, koreksi ilmu tajwidnya gimana. Maka nanti secara sedikit demi sedikit barokah membaca Yasin terasa oleh diri kita sendiri. Dikarenakan takdim, mengagungkan Yasinnya, menghormati, hati-hati dalam arti kata memakai ilmunya sedikit demi sedikit. Ya, jadi nomor ayat yang ke-12, inna nahnu nuhyil mauta. Boleh di situ? Boleh. Nanti ulangi lagi.
nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jangan dibaca wa asarahum, apalagi dibaca wa asarahum, bentuknya beda. Di sini apa? Kalau dibaca wa asarahum artinya yang salah. Makanya hati-hati. Ya, makanya saya sering sampaikan, saya sampai berbelas-belas tahun tuh memahami kayak gini, sampai sekarang belum bisa dikatakan sempurna saya tuh. Ini baru belajar membaca Yasin 2-3 tahun udah bangga. Allah. Terus wadrib, jangan wadrib, salah. Do itu bukan huruf qalqalah. Ya. Wadrib, jangan wadrib. Jangan diputuskan juga suaranya. Wadrib, salah. Dikarenakan do bukan huruf sidah. Do bukan huruf sidah. Sidah itu putus suaranya. Ajim, kotin, bakat, hamdal, jendal, koto, bakat, tak. Putus. Jadi do itu jangan diputuskan. Jangan wadrib. Satu. Yang kedua, wadrib. Qalqalah kan itu salah. Rib. Ini perlu diulang-ulang tuh. Lahum masalan, jangan masya ataupun masa. Lihat bentuknya. Kalau garis gini titik 3 sa bunyinya. Kalau kayak gini sa. Kalau kayak gini titik 3 sya. Ini sama aja terus. Ini mana? Misalkan contoh wawurib lahum masalan. Sin kecil berarti kalau dibaca gini, wawrib lahum masalan, sin besar. Wawrib lahum masalan. Nah, itu yang benar, masalan. Ujung lidah dengan ujung gigi yang atas, jadi masa. Nggak jadi masa. Makanya kalau tidak tahu cara komposisiannya, lidahnya harus ke sini, lidahnya harus ke sini, bingung. Sebab ilmu Al-Quran tidak ada beda. Di mana-mana coba. Hanya jadi Mbah Gogol. Mau huruf tentang huruf fa gitu. Kemana. Terus lagi huruf idgham, ifa, cara penyebutannya gimana? Ada. Di Mbah Gogol. Kalau latennya wadrib gitu kan. Lahum matsalan. Ashabal karyah tuh kan karyah jadinya idja'ahal mursaluhun ya gitu. Kalau tahu sastra nggak bakalan salah membacanya itu aja. Kalau tahu sastra insya Allah sama dengan membaca Latin. Nggak tahu sastra cara penulisan dengan pembacaan membaca Latinnya mau gimana, pede lagi paling keras suaranya. Kemana? Ya. Jadi wawrib lahum panjangkan 2 harokat sebab mim mati ketemu dengan mim namanya hukumnya idgham mislain sogir nanti insyaallah. Masalan, kenapa masalan dan masalan? Masalan sebab ada tanwin patah ke depan ada huruf hamzah. Hamzah itu huruf idhar. Apa arti idhar? Jelas huruf n-nya kedengaran. Jangan gini, masalan, seumpamanya. Kenapa dibaca gitu kata ustaznya gini? Awas, saya tidak terima kalau bahasa ustaz di situ nunjukkan ke saya. Harus dijelaskan. Nah, di dalam kitab ini makanya, tolong beli kitab ininya supaya kita punya panduan menerangkan gini. Ini buka kalau tidak percaya. Tuh, jangan dikarenakan terutama otak saya lah, makanya sering dibawa kitabnya. Otak saya udah tumpul, otak saya udah banyak virus, makanya sering dibawa, takut salah. Kalau bapak-bapak mungkin udah masih menempel di memorinya, makanya saya kemana-mana kalau memberikan ini bawa kitabnya. Dikarenakan tumpul otak saya itu banyak virus, takut salah. Ya.
Jadi dibaca masalan ashabal qaryati idja'ahal mursalun. Idja'ahal ha besar. Jangan dibaca gini, idja'ahal. Kadang-kadang ada yang pertengahan gini, ha besar bukan, ha kecil bukan. Idja'ahal al. Itu bacanya tuh. Itu gimana? Dosa? Dosa. Usaha dulu, jangan menyerah. Cuman saya bingung disuruh, aduh susah Pak Ustadz. Kan gitu kan kebanyakannya. Iya susah. Saya bisa gini, kata saya 12 tahun, Bapak baru berapa tahun dengan saya. Dan juga enggak setiap hari, saya setiap hari. Wajar dengan pantas lah. Kadang-kadang disuruh, Pak silakan sendiri-sendiri. Aduh susah Pak Ustadz. Oh gitu. Saya 12 tahun nih Pak, tiap hari. Bapak-bapak seminggu 2 kali, baru berapa tahun. Dan bukan cuman ini, wajar salah juga. Kenapa jadi malu? Nah ini yang saya bingung. Usaha malu. Nah, jadi kalau kita pengen bisa, biarpun diketawakan oleh orang, biarpun gimana, jadi masalah. Namanya orang belajar, salah pasti ada. Irja'ahal mursalun. Hati-hati kalau ada lam, biasanya kalau udah hati-hati bisa jadi qalqalah. Contoh, irja'ahal murahal. Nah gitu kan biasa. Contoh di alhamdulillah tuh, alhamdulillah. Nah hati-hati dosa. Makanya irja'ahal mursalun bacanya sama dengan alhamdulillah, jangan secara tidak disadari kita benar. Makanya disitulah pentingnya kita punya guru membaca Al-Quran. Kalau masih belajar, pentingnya punya ilmu, punya guru tuh kayak tadi ada yang memperhatikan. Jangan mentang-mentang udah pandai, belum tahu masalah hukumnya, nggak mau dibetulkan, mau kemana? Kebanyakan kan gitu, gengsi dibetulkan. Aku ini udah tua, masalah ilmu tidak ada tua tidak ada muda Pak. Tuh. Yang harus dihormati bukan usia, tetapi ilmu kan. Yang harus dihormati adalah ilmu. Tuh, yang harus dihormati itu bukan masalah usianya. Kalau di dalam masalah agama, ilmu dulu. Ada kadang-kadang budak-budak kecil baru usia beberapa tahun dijadikan imam. Di belakangnya para ulama, syekh-syekh. Karena dikarenakan apa? Bukan masalah melihat manusianya, ilmunya. Jadi, itu satu ayat lagi, ayat yang ke-14. Ke-13. Arsalna ilaihi mufnaini fakadzabuhuma. Boleh berhenti di situ. Nanti fakadzabuhuma. Nah, dari situ. Nah, arsalna lebih dari 2 harokat, ada bendera tuh di atasnya. Ilaihi mufnaini. Jangan ilaihi musnaini. Ilaihi musnaini salah. Arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Ya, nah, cara pembacaan. Jadi masalah hukum baru idhar yang kemarin sampaikan. Nah, makanya belum banyak dibahas dikarenakan baru saya sampaikan kemarin idhar. Ya, jadi cara pembacaannya dulu, alasan-alasannya gimana. Nah, nanti baru dilanjutkan. Jadi hati-hati kita memperbaiki sedikit demi sedikit. Jangan menyerah gini. Saya kadang-kadang nggak maunya, susah kan? Baru sekali, 2 kali, baru beberapa tahun. Dah menyerah. Saya paling kesal gitu tuh.
Kalau udah 40 tahun, 50 tahun belajar dengan saya baru nyerah. Ini baru berapa tahun? Belum sampai 10 tahun. Ditanya, oh susah kan? Maklumlah udah tua. Itu kan alasan. Itu alasan bukan dari hati nurani yang paling dalam, tetapi dari otak biasa, gengsi saya. Sebenarnya enggak usah gitu. Salah dia bodoh lah, salah malu sama manusia. Kadang-kadang kebanyakannya gitu, ya. Jadi masalah salah wajar, saya juga banyak salah. Jadi saya mau minta nanti belajar. Kalau misalkan saya menyuruh baca, mau salah mau enggak, merah pun masih kawan. Daripada malu di hadapan Allah mau gimana? Masih mending malu sekarang, malu nanti. Malu sekarang cuman merah muka udah. Kalau malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka badan kita sehat, berjatuhan daging yang ada menempel di badan kita. Nah, yang menonton bukan cuman manusia. Malu sekarang cuman segelintir gini. Ya. Jangan sampai aduh nggak bisa, justru belajar tuh nggak bisa. Kalau udah bisa tinggal jadi guru. Ya, jadi itu tentang masalah pelajaran ilmu tajwid. Kemarin baru sampai idhar. Hukum nun mati dan tanwin ada 4 yang kemarin tuh. 1 idhar, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa. Ada yang mengatakan 5 boleh, jadi masalah. Jikalau ada nun mati ataupun tanwin patah ketemu dengan huruf yang 6, maka membacanya harus dibaca N. N itu adalah idhar. Idgham gimana? Belum, dikarenakan belum disampaikan. Nah, jadi idhar itu hukum nun mati dan tanwin nomor berapa? Nomor pertama. Mana qaidahnya? Fal awwalu idharu qoblal ahrufi lil halqi situru tiba fal tarifi. Yang pertama adalah idhar namanya, hurufnya ada 6 semuanya. Hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatan summa ginun haun. Hurufnya. Nah, ya. Jadi itu tentang masalah baca Yasin, ya. Kita sedikit-sedikit memperbaiki. Ya. Jadi usaha, jangan menyerah. Kalau tidak usaha salah. Masalah bisa dan tidak bisa pasrahkan kepada Allah. Tapi usaha jangan putus tengah jalan. Selagi kita masih hidup, hayu usaha. Saya juga, kenapa malam Jumat terus-terusan ke sini? Usaha. Bukan berarti sok pintar, enggak. Usaha. Pengen mendekatkan diri kepada Allah, pengen lebih baik, itu tujuannya. Kadang-kadang yang menjadi heran, saya usaha dari sana ke sini, datang ke sini. Orang sini enggak mau usaha, udah pada pintar. Kadang-kadang capek, ya memang siapa yang tidak capek, itu belum ada hidayah. Hidayah harus diusahakan. Tidak cukup ya Allah, saya bukan tidak mau belajar tajwid ke masjid, ya Allah sibuk. Memang ada manusia tidak sibuk. Nah, itu tuh kambing hitam, jangan dijadikan kambing hitam. Setan tetap ngomong dalam dia, tinggal laporan aja ke ustadznya, dah sibuk lah, capek apa segala, saya orang miskin lagi gitu kan, kebanyakan sering. Padahal jangan lapor dengan saya, laporlah dengan malaikat. Ya malaikat, mohon maaf saya tidak bisa ikut hadir gitu ya. Lapor dengan saya percuma, bukan malaikat. Sebab mau bisa mau enggak bukan untuk saya. Itu kan, saya tidak ada maksa, sampaikan. Nah, ya, jadi tentang masalah tajwid sebulan 2 kali. Minggu pertamanya membahas tajwid pakai bukunya. Yang minggu seterusnya maka disampaikan kayak gini, menerapkannya kepada Al-Quran. Ya, terus 2 minggu lagi maka itu jatah tauhid dengan fikih. Kenapa harus dibahas? Sebab penting juga kita beragama Islam. Kalau tidak tahu tata cara ibadah, maka bingung. Ya, jangan sampai gini, cukup melihat di YouTube ya, tapi ibu bapak mau mencari kitabnya kemana? Mau cari sumbernya kemana? Sok, misalkan contoh gini,
Misalkan kata Ustadz Anu, maka sholat subuh tidak pakai kunut pun sah. Coba cari kitabnya di mana untuk membuktikan keyakinan kita. Biarpun benar, kalau tidak ada tanda bukti gimana? Bisa diyakini enggak? Bukan enggak boleh, silahkan. Ya, silahkan. Ambil yang baiknya. Tetapi kita jangan ngotot. Coba sekarang. Saya melihatkan gini beda. Ah, ini kitabnya nih. Ini biar misalkan beda dengan ustadz-ustadz yang senior di dalam YouTube. Nah, ini kitabnya ini. Buka aja ini. Biarpun beda, tanggung jawab saya. Ada kitabnya nih, baca. Makanya itu. Nah, makanya kalau salah kalian ngomong semuanya pun bisa. Di sini perlunya kita memahami suatu ilmu dan juga harus berani menunjukkan dalilnya ini. Kalau salah kadar ngomong, tinggal belajar jadi buku belajar di YouTube, langsung ceramah bisa. Tapi ditanya tanda buktinya, jawabannya kata Ustadz Anu, udah itu ya. Coba kalau misalkan kayak fikih yang saya dibaca, yang saya sering bahas, kita fikih. Safinatun Najah karangan saya Imam Nawawi, tanya di Mbah Google, sama ada isi. Tanya ke Ustadz mana. Kalau pernah mesantren pasti tahu kitab Safinah karangan saya Imam Nawawi, isinya tentang masalah fikih. Di mana-mana sama. Kayak buku tajwid yang ini, Hidayatus Sibyan ini, tanya di mana-mana sama. Makanya berani saya keluar-keluar. Ini saya buktinya nih. Kadang-kadang belum tahu, barulah tahu gini. Wah, salah, gini yang benar, aku benar. Mana? Kitab apa? Kata Ustadz. Ustadznya kitab apa? Entah. Mudah kalau gitu ya. Jadi kita harus punya dasar. Makanya saya mengajak beli kitab ini supaya kita punya dalil. Kalau ada orang gini, ini kitabnya nih, baca. Kayak tadi, kayak baca terjemahnya kan salah. Harusnya gini. Kata siapa? Ini kitabnya aku punya. Enak kan? Tidak berbuih-buih ngomongnya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelum ditutup silahkan. Seputar tajwid tadi yang mau nanyakan silahkan. Kalau ada yang belum memahami ataupun gimana misalkan, ataupun ada yang ulama yang lain menerangkannya pembacaan tadi sama dengan terjemahannya, silahkan. Silahkan. Siapa tahu ada pembacaan Yasin, Ro masih juga Ra, silahkan. Ya, jangan sampai di belakang lalu lah gini. Ya. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kebodohan dan kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang udah selesai. Di ujungnya baca sholawat 3 kali ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi.
lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.